Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, Bapak ingin memastikan kalian agar sehat, supaya kalian bisa fokus dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum memasuki materi, kalian bisa cek di grup WhatsApp. Di situ Bapak sudah mengirimkan link absen. Silahkan kalian isi absennya di link itu. Selanjutnya mari kita lanjut ke materi kita hari ini tentang pengurusan jenazah. Yang pertama ini tata cara memandikan jenazah. Jadi di sini ada 5 tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Ruang tempat memandikan hendaknya terjaga dari penglihatan orang yang lalu lalang dan merupakan tempat yang memberikan kehormatan bagi jenazah. Tempat itu harus tertutup supaya orang tidak melihat. Karena di situ di saat kita mandikan itu aurat jenazah itu pasti terlihat. Yang kedua, siapkan peralatan atau perlengkapan antara lain tempat atau alas memandikan jenazah, wadah dan air secukupnya, sabun atau pembersih, kapur barus, air mawar atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. Yang ketiga, orang yang berhak memandikan adalah muhrim dari si mayit, seperti orang tua, suami, atau istri, anak, kerabat dekat, atau orang lain yang sejenis. Yang keempat, dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan anggota-anggota wudhu dan anggota badan yang sebelah kanan pada waktu mulai menyiramkan air. Memandikan jenazah ini disunahkan 3 kali atau lebih. Ketentuan aurat tetap berlaku dalam memandikan jenazah. Yang kelima, syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan ialah yang pertama, jenazah itu orang muslim atau muslimah. Yang kedua, jenazah itu bukan karena mati syahid atau dalam mati peperangan membela agama. Yang ketiga, badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tinggal apabila karena kecelakaan atau hilang. Lanjut ke cara memandikan jenazah. Yang pertama ini, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Jenazah diletakkan pada tempat yang lebih tinggi, seperti dipan atau balai-balai. Yang kedua, memulainya dengan membaca basmalah. Yang ketiga, jenazah diberi pakaian mandi atau pakaian basahan seperti kain tapih agar auratnya tetap tertutup supaya memudahkan memandikannya. Yang keempat, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sopan dan lemah lembut, jangan keras-keras. Yang kelima, jenazah diangkat agak didudukan sedikit. Kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perutnya dapat keluar, serta bersihkan mulutnya, hidungnya, dan telinganya. Yang keenam, kotoran yang ada pada kuku-kuku jari tangan dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang ada di mulut atau di gigi. Yang ketujuh, menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata dari atas kepala hingga sampai ke kaki. Setelah seluruh badan disiram air, kemudian dibersihkan dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Yang ke-8, setelah diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus
atau daun bidara yang wangi-wangian agar berbau harum. Air untuk memandikan jenazah hendaknya air biasa yang suci dan mensucikan, kecuali dalam keadaan darurat, itu bisa. Yang kesembilan atau yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau handuk. Lanjut ke yang B, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, perlengkapan untuk mengkafani jenazah itu ada 4. A. Kain kafan 3 helai untuk laki-laki sesuai dengan ukuran panjang badannya. Kain kafan 5 helai untuk perempuan, sesuaikan juga dengan panjang badannya. Yang kedua atau B, kapas secukupnya. C. Bubuk cendana. D. Pewangian. Lanjut ke cara mengkafani. Jadi di sini ada 3 cara untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan untuk mengkafani jenazah itu paling sedikit 1 lembar. Paling sedikit 1 lembar yang dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, jika mampu, disunahkan bagi jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lapis atau helai kain kafan tanpa baju dan sorban. Masing-masing lapis tersebut menutupi seluruh tubuh jenazah laki-laki. Sebahagian ulama berpendapat bahwa 3 lapis itu terdiri dari izar atau kain untuk alas mandi, dan 2 lapis itu yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang B, cara memakaikan kain kafan untuk jenazah adalah kain kafan dihamparkan sehelai-helai dan ditaburkan. Di saat kita menghamparkan kain kafan itu, kita taburkan harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya di atas kain tersebut, di setiap lapisnya. Kemudian jenazah itu diletakkan di atas hamparan kain tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas seperti kita sholat, atas dadanya, dan tangan kanannya berada di atas tangan kiri seperti ini. Yang C, adapun untuk jenazah perempuan itu disunahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan atau kain alas, baju, tutup kepala, cadar, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antara beberapa helai atau lapisan kain diberi harum-haruman. Cara memakainya yaitu mula-mula dihamparkan kain tersebut untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Setelah itu jenazah diletakkan di atasnya. Setelah kain tersebut diberi harum-haruman, kemudian jenazah dipakaikan kain basahan atau kain alas. Masing-masing kain diberi harum-haruman. Selanjutnya jenazah dibungkus seluruh tubuhnya dengan kain pembungkus. Jika seseorang meninggal dalam keadaan sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, tidak boleh ditaburi atau diberi wangi-wangian dan tutup kepala. Yang pertama, lubang-lubang seperti lubang hidung dan lubang telinga sumpal dengan kapas. Yang kedua, lapisi bagian tertentu dengan kapas. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Sampai di sini. Salah hilap, mohon maaf apabila ada kekurangan. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.